Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati tamu undangan dari Dinas Kominfo Kota Solo, dari Kasat Interkam Polres Solo Kota, dari Kodim 0303 Solo, dari Bapak dari Bawaslu Kota Solo. Oh, maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya karena belum tahu namanya Pak. Kemudian yang saya hormati Bapak wartawan senior kita ya, yang hari ini menemani kita diskusi banyak hal tentang media ya. Beliau wartawan senior, tentu banyak mengetahui tentang seluk-beluk media, dan yang disampaikan beliau tadi itu sangat penting untuk kita pahami, dan juga mungkin telah ada di dalam benak kita masing-masing Bapak Ibu. Yang saya hormati juga Ketua KPU Kota Solo dan jajarannya, para komisioner KPU dan sekretariat ya KPU, yang pada kesempatan yang berbahagia ini telah mengundang saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di sini bersama-sama untuk berdiskusi. Saya langsung kepada topik yang akan kita bicarakan hari ini. Mungkin bisa dibantu share PPT saya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin memberikan cara pandang Bapak Ibu bahwa berpikir itu harus selalu bisa membayangkan sebuah sistem, ya, membayangkan sebuah sistem di mana kita hidup dalam sebuah sistem yang besar. Ya. Kita menyebut sistem itu sebagai NKRI, Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar, dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kira-kira itu filsafatnya ya. Filsafatnya adalah kita berpikir dalam sebuah negara yang disebut sebagai Indonesia. Nah, tentu Indonesia ini kemudian karena begitu kompleksnya, ada berbagai macam kepentingan, ada tujuan ya, yang ingin dicapai, makanya kita membuat hukum ya. Ada undang-undang yang kemudian kita buat yang akan memandu kita dalam bergerak dalam mencapai tujuan. Nah, berkaitan dengan media massa ya, berkaitan dengan kepemiluan, sebenarnya dengan membaca ya undang-undang yang berkaitan dengan kepemiluan dan membaca undang-undang yang berkaitan dengan media massa itu cukup memberikan cahaya ya, cahaya buat kita Bapak Ibu untuk kemudian memastikan kita sebagai warga negara Indonesia mengambil peran yang strategis bahkan proporsional atau peran yang tepat agar kita tidak salah dalam melangkah. Katakanlah kalau kita berbicara tentang media massa, maka kita seharusnya membaca Undang-Undang Pers ya tahun 99 ya. Jadi Undang-Undang Pers tahun 99, kemudian Undang-Undang Penyiaran ya nomor 32 tahun 2002, Undang-Undang ITE. Nah, itu semua bisa memandu kita untuk memahami kompleksitas perkembangan media hari ini ya, dari media pers ya, kemudian media penyiaran ke hari ini media yang berbasis digital. Nah, kita bisa mengacu kepada 3 undang-undang itu agar kita bisa melihat fungsi daripada media massa secara proporsional hari ini dan media digital. Nah, sama ketika kita ingin melihat bagaimana letak penting dan signifikansinya, letak relevansi dan signifikannya pemilu, kita harus paling tidak memahami Undang-Undang Kepemiluan ya tahun 2017 nomor 7 atau Undang-Undang Parpol ya nomor 2 2008 2011 ya, atau undang-undang tentang misalnya untuk pemilih penyandang disabilitas ya, karena mereka juga punya hak bersuara, hak memberikan suara, memilih maupun dipilih. Nah, kita membaca Undang-Undang nomor 8 ya tahun 2016 ya. Nah, kira-kira itu cara pandangnya Bu. Jadi
kita berpikir dalam kerangka hukum yang jelas sehingga kita bisa mengambil peran masing-masing, baik sebagai penyelenggara pemilu yaitu KPU, baik sebagai penegak hukum, ya nantinya akan di bawah koordinasi Gakumdu misalnya, Bawaslu, nah mengambil peran secara strategis, ya. Undang-undang parpol, undang-undang pemilu itu menjelaskan tentang peran-peran strategis yang harus dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, dan juga apa yang harus dilakukan oleh calon pemilih, ya katakanlah pemilih muda yang sangat dominan dalam pemilu tahun depan, ya 2014. Jadi mengambil peran strategis sebenarnya mudah dengan melihat kerangka sistemik ini. Pertama, berpikir dalam kerangka negara Indonesia. Kemudian kedua, kita memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan kepemiluan dan media massa tentunya. Nah, tentunya ini akan sangat membantu buat kita untuk saling mengingatkan, ya, karena inti daripada negara dan demokrasi itu sebenarnya berbasis kepada kesadaran warga negara, kesadaran masyarakat. Ya. Penegakan hukum itu hanya salah satu media bagi kita untuk mencapai tujuan, misalnya mencapai tujuan kepemiluan. Warga masyarakat yang seharusnya lebih aktif, partisipatif, memahami posisinya, ya, sebagai pemilu, ya, sebagai pemilih dalam pemilu, berpartisipasi tentunya. Ini nantinya akan memberikan kemudahan bagi kita semua, Bapak Ibu, terutama penyelenggara pemilu, ya, KPU, ya, kemudian pengawas pemilu Bawaslu, kemudian penegak hukum nantinya yang akan bertanggung jawab, kemudian media massa juga yang akan mengontrol, ya, dan juga masyarakat yang akan menjadi pemilu. Itu akan menjadi sangat mudah kita bekerja sama dalam menyukseskan pemilu, ya, dalam kerangka pemilu yang jujur dan berkeadilan, ya. Itu sekedar pengantar. Baik, kita akan masuk pada topik yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau kita berbicara tentang media massa, saya lebih ingin membawanya dalam kerangka media massa sebagai aktor utama, ya, dalam membangun komunikasi politik dengan masyarakat, ya. Tentu saja tadi sudah banyak yang disampaikan oleh wartawan sendiri kita, ya, oleh Bapak, bahwa media sangat penting dalam menyampaikan informasi. Media adalah kekuatan demokrasi, ya. Kemudian yang paling utama, kajian utama media hari ini adalah media itu adalah suara rakyat, ya, suara masyarakat yang harus berpihak kepada masyarakat dan menyuarakan kebenaran. Dan yang lebih penting, media sebenarnya bisa mengontrol kekuasaan. Ya, kita menyebut media sebagai alat akuntabilitas, ya, kekuasaan. Akuntabilitas yang sifatnya vertikal, ya, bisa mengkritik kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, media massa menurut Dennis Maxwell, ya, tentu berkembang dari masa ke masa, ya. Sejak ditemukannya mesin cetak, ya, di abad ke-16 sampai hari ini dia berkembang terus-menerus sampai ke era digital hari ini. Nah, sekarang kita tiba di media yang berbasis kepada digital, ya. Dan banyak masalah di balik media digital, Bapak Ibu. Nanti kita bahas, ya. Misalnya tentang hoax, ya, tentang framing media yang nantinya tidak malah menyukseskan pemilu, tapi menjadi akar terjadinya konflik politik, saling menjatuhkan, dan bahkan bisa berujung pada konflik fisik, Bapak Ibu, ya. Hanya berperang opini dan memframing di media internet itu bisa berujung konflik nyata di lapangan, itu bisa terjadi. Nah, jadi kalau kita bicara media, nah, kita mengacu kepada Undang-Undang Pers 99, Undang-Undang Penyiaran tahun 2002, maupun Undang-Undang ITE misalnya, ya. Nah, akhirnya kita berujung pada bagaimana memastikan media ini punya kredibilitas
Ya. Jadi tidak ada gunanya media kalau nggak punya kredibilitas, nggak dipercaya. Ya. Media yang tidak terdaftar misalnya di Dewan Pers atau media yang dibuat memang untuk kepentingan menjatuhkan yang disebut oleh orang hari ini sebagai buzzer atau influencer, Bapak Ibu ya. Banyak media yang dibuat untuk itu, media sosial maupun media online. Nah, kita belajar dari pemilu 2019. Nah, menurut banyak penelitian, salah satu yang membuat masyarakat pemilu terpolarisasi ya, terpecah belah dan kemudian menyulitkan penegak hukum termasuk penyelenggara pemilu karena masyarakat terpecah oleh karena adanya buzzer, influencer, media online, media yang tidak punya kredibilitas. Nah, sekali lagi kita kembali kepada inti dari ini semuanya adalah bagaimana membangun kredibilitas media agar ya seiring dengan tujuan daripada pemilu atau tujuan daripada kita bernegara, Bapak Ibu. Ya, kita harus memastikan ini semua yang kita lakukan adalah bagian daripada tujuan kita bernegara, yaitu mencapai Indonesia yang lebih demokratis, yang lebih sejahtera, yang lebih partisipatif, ya, yang lebih memakmurkan kita semua ke depannya. Ini hanyalah salah satu cara untuk mencapai tujuan kita bersama dalam bernegara. Nah, jadi media adalah kekuatan untuk menciptakan opini publik dan kemudian mempengaruhi khalayak. Nah, kalau ada wartawan-wartawan di sini, Bapak Ibu yang wartawan, tugas Bapak Ibu adalah tugas yang berat ya. Karena menuliskan pemikiran-pemikiran yang cerdas agar masyarakat tercerahkan dan mengerti bahwa mereka bertanggung jawab dalam menyukseskan pemilu, dalam memilih calon yang benar, ya, dalam menghindari konflik, dalam mendorong pemilih yang jujur dan adil, dan juga mencerdaskan masyarakat untuk menghindari hal-hal yang sepele, Bapak Ibu. Ya. Hal yang sepele yang banyak terjadi hari ini di media sosial, ya, itu bisa menjurus peran nyata di dunia nyata. Ya. Peran besar di dunia nyata, fisik dunia nyata. Ya, katakanlah caleg-caleg yang punya bahasa di media sosial itu membuat berita yang sifatnya fitnah, itu pasti berujung, ya, bisa terjadi berujung konflik yang nyata di luar sana, ya, di luar ketika kampanye misalnya dan sebagainya. Apalagi sekarang kita masuk di tahapan kampanye, Bapak Ibu ya, dari tanggal 28 November hingga awal Oktober nanti, awal Februari nanti, ya, kita akan melakukan kampanye. Kita memberikan ruang kepada calon-calon terbaik ya, yang akan menjadi legislatif, yang akan menjadi presiden, yang akan menjadi DPD untuk menyampaikan visi dan visinya kepada kita. Sebenarnya inilah inti daripada, salah satu inti daripada masa kampanye, Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh wartawan senior kita bahwa visi-visi sebenarnya yang paling penting, dan justru visi-visinya kemudian hilang karena terframing oleh media sosial yang cenderung ingin menampilkan hal-hal yang permukaan hanya sekedar untuk menarik pemilih. Ya, padahal yang paling penting kalau kita bicara tentang siapa yang akan kita pilih, dia harus berbicara tentang visi-visinya. Seberapa besar sumber daya manusia hari ini, ya, seberapa besar teknologi sains kita, kemajuan kita hari ini, apa yang bisa mereka lakukan nantinya untuk mendorong sains dan teknologi, sumber daya manusia dan sains dan teknologi. Karena ingat Bapak Ibu, negara-negara maju itu, Jepang misalnya, saya pernah kuliah di Jepang, Cina hari ini misalnya, itu maju karena sejak tahun 70-an mereka investasi, Bapak Ibu, investasi sains, investasi SDM, sumber daya manusia, sampai hari ini. Itu kenapa mereka maju dan kemudian hari ini bisa bersaing dengan negara-negara barat. Ya. Jadi sangat penting kita untuk memahami bahwa pemilu ini adalah cara kita untuk mencapai Indonesia yang lebih maju. Kita harus paham visi-visi dari para kandidat. Apakah dia bisa berkontribusi untuk memajukan ekonomi kita, ekonomi mandiri, ekonomi masyarakat, ya, ekonomi yang lebih berkeadilan, ya. Apakah kemudian bisa mendorong untuk menegakkan hukum dan HAM, ya. Ya, apakah kemudian bisa mendorong untuk bagaimana transformasi dunia digital ini bisa
merata dan kemudian bisa dinikmati oleh semua masyarakat di pelosok, ya. Apakah kemudian Indonesia bisa berperan lebih strategis lagi di level internasional? Jadi itu visi-visi yang harusnya lebih kencang di masa kampanye ini, bukan hal-hal yang sifatnya permukaan. Nah, kira-kira gitu. Jadi tugas kita wartawan tentunya menyampaikan visi-visi kandidat, apakah layak untuk dipilih, ya, baik caleg maupun presiden maupun DPD maupun partai politik. Nah, apakah mereka telah tepat menyampaikan visi-visinya, dan kemudian apakah bisa berdampak bagi masyarakat ke depan, terutama misalnya masyarakat Solo misalnya, ya. Nah, jadi kira-kira ini bukan sekedar janji-janji kosong atau sekedar rutinitas, Bapak Ibu. Kita perlu keluar dari rutinitas. Saya tahu bahwa kita semua pesimis dengan pemilu, ya, banyak yang pesimis dengan pemilu karena melihat pemilu itu hanya sekedar instrumen memilih kandidat. Tetapi setelah pemilu itu kemudian tidak ada perubahan besar yang terjadi, baik bagi individu maupun bagi masyarakat maupun sebuah daerah wilayah. Nah, mungkin banyak yang pesimis, ya, bahkan di level negara, dan biasanya ini menjadi isu-isu politik, ya, dalam debat presiden, dalam debat calon presiden maupun cawapres, ya. Isu-isu bagaimana kinerja, ya, partai politik tertentu, caleg tertentu. Sebenarnya kalau kita memahaminya dalam skema demokrasi, Bapak Ibu, sebagai alat untuk berdialog, ya, kalau orang Minang bilang musyawarah, ya, untuk mufakat. Nah, dalam kajian politik namanya demokrasi deliberatif, Bapak Ibu. Jadi biasa banget, Bu, Bapak Ibu, kalau kita belajar filsafat, belajar ilmu politik, itu biasa banget orang berdebat, ya. Orang saling menghina, orang saling merendahkan, orang saling mengkritik, sebenarnya biasa banget, Bapak Ibu. Cuma kita kan mungkin masih pakai sopan santun, ya. Kalau di Indonesia, ya, apalagi di daerah-daerah yang sangat kental adat budaya seperti Minang, biasanya harus pakai sopan santun. Tapi sebenarnya secara teori, secara filsafat, justru sangat penting perdebatan politik itulah kita lakukan, ya, untuk benar-benar melihat nalar logika, ya, dan kemudian untuk sampai kepada intisari daripada pemikiran dan kejernihan, Bapak Ibu. Apakah betul-betul visi-visinya itu benar-benar dia bisa pahami, kemudian dia bisa sederhanakan, kemudian dia bisa aplikasikan ketika dia terpilih. Jadi itu fungsi daripada perdebatan, Bapak Ibu, visi-visi, ya. Jadi fungsi kampanye juga seperti itu sebenarnya, yaitu menyampaikan visi-visinya dari hati. Kemudian bisakah dia menggambarkan ke masyarakat bahwa ketika terpilih dia akan bisa merealisasikan janji politiknya, visi-visi. Oke. Jadi pemilu, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pemilu tahun 2017 nomor 7, itu adalah instrumen utama kita untuk mewujudkan demokrasi prosedural, ya, dalam memilih pemimpin kita, ya, memilih presiden, memilih legislatif, memilih partai politik, kemudian memilih DPD. Nah, skemanya sekali lagi, Bapak Ibu, adalah kita punya semua hak suara dan kita punya kontribusi dalam memakmurkan Indonesia, dalam memilih orang-orang yang tepat yang bisa mendorong perubahan besar di Indonesia. Ingat, Bapak Ibu, kalau kata Sarukan, ya, Indonesia ini, ya, memang kita tidak bisa mengubah sekejap simsalabim seperti Tuhan, kun fayakun. Kita harus mengubahnya perlahan-lahan. Dengan cara apa? Sederhana. Dari kita semua memerankan peran kita, ya. KPU memerankan perannya, Bawaslu memerankan perannya, kemudian penegak hukum memerankan perannya, warga negara memerankan perannya, ya. Paling tidak kita bisa memulai dari pemilu yang jujur dan adil, Bapak Ibu. Kita bisa memilih orang-orang yang tepat, ya, orang-orang yang betul-betul punya kualitas dan kapasitas. Kalau Sarukan, ya, jari Anda, ya, jempol Anda itu hari ini berarti banget, Bapak Ibu. Memilih orang-orang yang tepat, ya, yang akan menduduki Indonesia, ya, yang akan menduduki legislatif. Kenapa, Bapak Ibu? Karena undang-undang itu dibuat oleh legislatif, Bapak Ibu, yang akan menjadi cara yang akan membimbing cara kita berpikir dalam melihat masalah undang-undang. Kalau legislatifnya nggak pintar, ya, nggak berwawasan, nggak punya kemampuan untuk melakukan perubahan, nah bagaimana bisa dia membuat undang-undang yang akan mendorong sains dan teknologi, perekonomian yang baik untuk masyarakat, ya. Kemudian bagaimana dia bisa membuat undang-undang yang berkaitan dengan dunia digital, ya, hari ini.
ya, sektor kesehatan kita, sektor digital, sektor energi misalnya, ya. Kita sekarang berada di tahap yang sangat krusial, ya, karena kita akan diprediksi menjadi negara maju dalam beberapa tahun ke depan, dalam 20-30 tahun ke depan. Nah, kita hari ini harus memulainya dengan secara benar-benar tepat, proporsional. Kita bisa memulainya dari pemilu, Bapak Ibu. Pilih orang-orang yang tepat, nah, dan bantu KPU untuk menyukseskan pemilu secara jujur dan adil. Bantu Bawaslu untuk menyukseskan pemilu, bantu penegak hukum untuk menyukseskan pemilu yang jujur dan adil. Nah, tentu ini tidak mudah Bapak Ibu, karena kita seolah-olah menganggap pemilu ini tidak penting, ya, sekedar rutinitas, dan juga ada upaya-upaya untuk mempengaruhi kita untuk menjauh dari nalar kita yang sehat. Ini berat banget, ya. Ini pertarungan kita masing-masing. Baik, next. Nah, jadi nah ini teorinya Bapak Ibu, bahwa media massa sebenarnya adalah masyarakat sipil, ya. Kalau kita pakai teori dari Diamond, media massa itu adalah salah satu institusi masyarakat sipil. Jadi tidak ada perubahan Bapak Ibu yang bagus di negeri ini tanpa perubahan yang dimulai dari masyarakat sipil, dari masyarakat, ya. Bahkan kekuasaan hari ini itu harus dikontrol oleh masyarakat sipil. Kekuasaan sebenarnya cuma sebentar Bapak Ibu, ya. Itu disebut sebagai jabatan publik. Dari mana orang yang berkuasa? Ya dari masyarakat. Ketika dia diberikan waktu, ya diberikan kontrak namanya Bapak Ibu, ya, dikontrak mereka. Kalau presiden, kalau calon legislatif itu kontrak 5 tahun Bapak Ibu. Mereka semua dari mana? Sebelum dia berkuasa, mereka petani Bapak Ibu, ya. Mereka mengemis-ngemis suara kita. Mereka pengusaha. Itu 5 tahun. Kita terpilih, kita kontrak mereka untuk apa? Untuk bekerja secara benar, untuk mendorong ekonomi, ya, untuk mendorong demokrasi, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Itu tugas mereka, termasuk bupati, gubernur, ya. PNS pun juga dikontrak Bapak Ibu. Kami cuma dikontrak seumur sampai 60 tahun, 65 tahun berundang-undang, ya. Jadi kita dikontrak. Dari mana kita berasal? Kita dari rakyat, dari masyarakat sipil. Nah, tidak ada perubahan tanpa masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu banyak, ya, organisasi-organisasi Muhammadiyah, ya, Tarbiyah, NU, apalagi banyak, ya, di Padang Sumatera Barat, ya, dari NGO misalnya yang bergerak di pemberdayaan masyarakat, termasuk media massa Bapak Ibu. Itu juga secara teoritis, ya, makanya disebut sebagai kekuatan keempat demokrasi, karena dia adalah institusi masyarakat sipil. Untuk apa? Untuk mengontrol kekuasaan, untuk mengontrol pemilu, ya, untuk mengontrol bagaimana penyelenggara ini bekerja secara benar. KPU agar bekerja secara proporsional dan antisipatif, Bawaslu juga bekerja secara proporsional dan antisipatif, kemudian penegak hukum juga bekerja secara fair, ya, karena isu-isu di luar udah ada berkembang tuh, udah lihat, ya. Tapi biasa Bapak Ibu, dalam demokrasi, dalam politik, isu-isu dia itu biasa banget. Nah, kita harus dewasa dalam melihat itu, ya. Ada tuduhan, ada fitnah, itu disebut sebagai tuduhan dan fitnah. Itu biasa dalam politik. Yang nggak biasa kalau kita udah melakukan tindakan yang konkret merusak. Tapi kalau dalam upaya masih pemikiran, ya, itu masih bisa positif sebagai sebuah perdebatan politik, perdebatan filsafat, ya. Baik, jadi media adalah kekuatan masyarakat sipil. Dia harus mengontrol pemilu ini agar jujur dan adil, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, ya, dan juga mendorong penegak hukum agar adil, ya, bermain di tengah, menjadi wasit Bapak Ibu. Dalam sepak bola ada wasit Bapak Ibu, ya. Kalau nggak ada wasit, permainan kacau, ya. KPU, Bawaslu itu wasit semua, ya, penyelenggara, ya. Baik. Nah, pemilu 2024 sekali lagi membutuhkan kredibilitas, bukan hanya media massa, ya, tapi tentu saja media massa yang paling utama, karena hari ini kita masuk di era digital Bapak Ibu. Era digital ditandai dengan kecepatan informasi, ya. Informasi ada di jemari kita, ya. Komunikasi politik itu mengandaikan bahwa semua institusi penting,
KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, kemudian penegak hukum, ya, itu kemudian hari ini bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat secara sangat cepat dengan cara digital, ya, di media online, media sosial, ya, media internet. Sekarang KPU, Bawaslu punya website yang sangat aktif, ya, memberikan informasi-informasi misalnya terkait dengan tahapan kampanye hari ini misalnya, ya, kemudian menjelang pemilihan nanti. Jadi pemilu 2024 tentu saja membutuhkan kredibilitas dari media massa, ya, media cetak, media televisi, media yang berbasis pada internet atau media digital dan sosial. Baik, next. Nah, tentu saja kredibilitas itu dimulai dari sekedar menyampaikan pesan-pesan yang sederhana, Bapak Ibu. Misalnya KPU itu harus rajin-rajin untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Ya, ini adalah media, Bapak Ibu, bagi KPU untuk menyampaikan pesan. Namanya media ruangan tertutup. Ada media alat peraga di luar sana, ya, iklan dari KPU. Ada penyampaian di radio, ya, di media cetak. Nah, sekarang yang paling penting di website KPU, kemudian di media sosial. Pesannya sederhana aja. Mari kita berpartisipasi dalam pemilu. Mari kita jujur dan adil. Mari kita memilih caleg-caleg, ya, capres-capres, cawapres-cawapres, DPD-DPD, partai politik yang benar-benar bisa memperjuangkan rakyat, ya. Bukan sekedar janji kosong atau hanya melihat pemilu sebagai rutinitas. Nah, jadi penting banget, ya, komunikasinya sederhana. Mari kita sukseskan pemilu jujur dan adil. Mari kita semua bertanggung jawab mengontrol pemilu. Mari kita berpartisipasi. Ingat, mari kita, ya, sangat penting dalam menentukan perubahan besar Indonesia ke depan. Salah memilih orang, ya, itu berarti kita menghancurkan SDM generasi muda, sains dan teknologi kita, masa depan ekonomi kita, masa depan keluarga kita, masa depan masyarakat kita, ya, kabupaten kita, bahkan masa depan negara kita, ya. Pilih orang-orang yang menurut Bapak paling berkualitas dan paling peduli. Next. Nah, politik adalah berkaitan dengan kekuasaan. Media massa pun juga sebenarnya adalah politik, Bapak Ibu, ya. Malah kekuatannya itu sangat kuat, ya, sebagai kekuatan yang bisa mencerahkan, memberikan informasi, menyampaikan pesan-pesan penting, ruang perdebatan. Coba Karnilias AFC misalnya, itu luar biasa, Bapak Ibu. Perdebatannya itu sampai memuliti semua dimensi sosial, politik, hukum, ya, dan media misalnya. Itu luar biasa. Jadi media sekali lagi punya power yang sangat dahsyat. Nah, apakah kita menggunakan media secara kredibel, ya? Itu sangat berpulang kepada wartawannya, sangat berpulang kepada perusahaan medianya, ya. Yang pada intinya adalah media itu adalah kekuatan yang sangat baik untuk membawa kita kepada cara berpikir bagaimana mencapai tujuan kita bernegara, yaitu Indonesia yang adil, sejahtera, dan tentu saja berkesinambungan. Kita nggak bernegara hanya 5 hari, Bu, 5 tahun, Bapak Ibu. Kita bernegara untuk anak cucu kita, ya, sampai waktu yang kita sendiri nggak bisa pastikan, ya, berakhir. Baik, next. Nah, komunikasi politik, sekali lagi saya membawanya bahwa komunikasi media massa itu harusnya menjadi alat, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan menyukseskan pemilu, ya. Bagaimana mendinginkan semua orang, ya. Bagaimana merasionalkan konflik-konflik yang tidak penting, ya. Misalnya saling menjatuhkan, saling fitnah, itu nggak penting banget, Bapak Ibu. Yang penting itu visi misi. Dan kemudian yang penting itu adalah bisa menyampaikan gagasan perubahan, ya. Kemudian bisa berbuat. Nah, kira-kira gitu, Bapak Ibu. Bahwa ini cuma sejenak 5 tahun. Kita masih bernegara dalam waktu yang sangat panjang. Mengapa kita harus saling menjatuhkan, ya? Mengapa kita tidak jujur dan adil? Nah, kira-kira gitu, Bapak. Komunikasi massa sangat penting, media massa sangat penting, ya, hari ini untuk menyampaikan pesan-pesan itu, Bapak Ibu. Pesan-pesan politik bahwa
Tujuan kita bernegara adalah bagaimana memastikan negara ini demokratis. Yang kedua, bagaimana negara ini bisa mensejahterakan semua rakyatnya. Itu tugas daripada media massa. Bagaimana menyukseskan pemilu sebagai langkah untuk sampai kepada tujuan kita bernegara. Baik, next. Nah, next. Oke, next. Nah, pada intinya Bapak Ibu, saya simpulkan bahwa media massa sangat penting dalam mendorong perubahan, termasuk dalam menyukseskan pemilu. Dan yang paling penting adalah bisa mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 tahun depan, ya. Jadi masyarakat yang kemudian bisa menentukan Indonesia lebih maju melalui pemilu. Dan yang paling penting juga adalah penyelenggara pemilu itu kemudian bisa proporsional dan antisipatif, ya, responsif terhadap kondisi-kondisi yang berjalan, terutama dalam tahapan-tahapan yang sangat krusial. Semakin mendekati hari H akan semakin krusial, semakin kritis, akan terjadi banyak konflik, ya, banyak fitnah, ya, kemudian ada upaya-upaya untuk saling menjatuhkan. Nah, disira kemudian dibutuhkan kearifan, ya, kemudian kemampuan untuk mendirikan, ya, melobi bagaimana supaya pemilu terlaksana dengan baik, ya, dan juga koordinasi yang sangat bagus dengan para penegak hukum tentunya. Next. Oke, next. Oke, nah, media sosial Bapak Ibu hari ini sangat berbahaya. Menurut penelitian dari Wijayanto dan Sastrawidaya, bahwa influencer dan booster bergerak di media sosial Bapak Ibu. Dari 2019 kemarin itu terciptanya polarisasi yang sangat kuat atau pembelahan politik, ya, antara kelompok pendukung A atau B. Itu terjadi karena ada upaya menyiram bensin ke dalam api yang menyala, ya, melalui media sosial. Jadi sangat berhati-hati Bapak Ibu untuk menggunakan media sosial, karena juga sangat terkait dengan undang-undang ITE. Tentu undang-undang ITE hari ini masih perlu kita perbaiki, ya, tetapi Bapak Ibu bisa diseret dengan undang-undang ITE dan juga undang-undang kepemiluan kita, ya, misalnya mau di politik misalnya, atau itu bisa sangat kuat untuk menghukum orang-orang yang kemudian melanggar aturan-aturan dalam kepemiluan kita dalam masa pemilu ini. Jadi kita mungkin perlu berhati-hati dalam media sosial. Bu, ini bukan permainan, karena ini adalah isu politik yang sangat sensitif. Mari kita saling mengingatkan, ya, media sosial adalah media yang bagus untuk menyebarkan informasi yang positif, tetapi juga dia bisa menjadi pedang yang bisa menikam bagi penggunanya. Jadi mungkin itu pengantar diskusi kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tomar. Rasanya cukup panjang ya Pak depannya kalau kita bicara masalah komunikasi dan media ini, memang tidak ada batasnya kayak Pak Tomar. Jadi apa yang disampaikan beliau tadi bahwasanya dalam kerangka berpikir dan tersistem semuanya, bahwasanya kita ada aturan yang mainnya masing-masing, peranan kita masing-masing di sana. Terutama sekali bila bangsa itu ada Pancasila, Undang-Undang, Nikah dan NKRI. Nah itu kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada turunannya. Tadi kita lihat bahwasanya di media insan pers sendiri itu ada aturannya, undang-undangnya nomor 40, kalau nomor 40 tahun 1999 kalau tidak salah, itu ada aturan mainnya.
Nah, kalau kita lihat ini, kalau ini merupakan tergantung komunikasi kita ya, tergantung dari komunikasi kita. Bahwasanya di sini juga ada TNI, ada Polri, itu kan ada juga peraturan-peraturan yang mainan yang perlu kita pahami. Nah, sampai itu bahwasanya kalau media memerankan dalam hal ini penting dalam menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kepemiluan, itu hasilnya nanti outputnya nanti akan menjadikan pemilu ini menjadi sangat berintegritas ya, karena kalau kita lihat